Halo semuanya, selamat datang di channel Jerry Gerungan. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat laporan BOS tahap yang kedua tahun 2023 menggunakan Arkas 4. Dan pada bagian yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu cara membuat RKS perubahan, ya. Karena sebelum membuat BKU, ya, tahap yang kedua di tahun 2023, kita harus membuat perubahan, ya, pada anggaran-anggaran yang mungkin, ya, tidak terrealisasi, ya, di tahap yang kedua pada saat kita membuat RKS tahap 1 di tahun 2023. Ada berbagai kegiatan-kegiatan yang sudah kita buat, ya, namun di tahap yang kedua, ya, itu mungkin ada kegiatan yang tidak terrealisasi, ya, atau ada yang perlu kita rubah, ya. Jadi kita harus membuat RKS perubahan. Dan sebelum saya lanjut, ya, kita perlu memahami persyaratan penyaluran dana BOS, ya, reguler di tahun 2024, ya, di mana sekolah-sekolah tentunya harus melaporkan dana BOS, ya, itu pada tanggal 31 Januari tahun 2024, ya, sebagai syarat penyaluran dana BOS tahap yang pertama di tahun 2024. Untuk syarat-syarat lainnya silakan baca di Pusat Informasi RKS Kemdikbud, ya. Kita lanjut. Untuk membuat RKS perubahan, ya, kita buka dulu RKS. Di sini saya sudah menggunakan RKS 413, ya. Dan tampilannya seperti ini, ya, sudah muncul kertas kerja BOSP reguler 2024, ya. Sebelumnya saya sudah membuat video tutorialnya tentang cara membuat RKS tahun 2024, ya. Dan kita kembali lagi ke RKS BOSP reguler 2023 yang di tengah, ya, untuk membuat RKS perubahan. Jadi kita langsung klik, ya, di sini. Kita buka. Nah, ini tampilan RKS. Dan kita akan langsung, ya, membuat RKS perubahan dengan cara menekan tombol perubahan, ya, di atas ini, ya. Kita tekan langsung perubahan. Nah, lakukan perubahan RKS. Dengan melakukan perubahan RKS Anda akan perlu disahkan kembali oleh dinas. Anda dapat membatalkan perubahan RKS melalui halaman penganggaran. Ya, kita tekan, ya, lanjutkan. Nah, di sini ada notifikasi, ya, silang, ya. Kita tidak dapat melakukan perubahan RKS karena perubahan hanya dapat dilakukan setelah BKU bulan Agustus ditutup. Jadi kita harus menutup BKU Agustus, lalu ajukan perubahan kembali, ya. Ya, jadi di sini permasalahannya, ya, karena untuk laporan BOS tahap 2 ini kan periodenya bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Akan tetapi kita belum melakukan perubahan anggaran, ya, di bulan Juli dan Agustus, tapi sudah disuruh tutup bulan Agustus tanpa melakukan perubahan. Padahal banyak anggaran, ya, di bulan Juli dan Agustus itu yang dirubah, ya, kegiatan-kegiatannya. Karena kan untuk dana BOS tahap yang kedua itu kalau di sekolah kami itu cair di bulan Juli, ya. Nah, tentunya sekolah-sekolah pasti akan banyak perubahan, ya, di bulan Juli dan Agustus untuk anggarannya. Tapi kita harus menutup BKU bulan Agustus, ya. Itu artinya kita tidak akan menginput anggaran-anggaran yang sudah kita belanjakan di Juli dan Agustus, ya, pada Arkas ini, ya. Jadi solusinya adalah kita harus menutup BKU Juli dan Agustus, ya, untuk melakukan perubahan RKS. Dan nantinya untuk belanja di bulan Juli dan
Agustus ya. Untuk manualnya itu kita input di bulan September nanti ya. Karena kita sudah tutup Juli dan Agustus. Kasusnya sama seperti dengan membuat membuat BKU di bulan di tahap yang pertama ya. Walaupun kita belanja di Januari tapi masuknya dana bos itu di Februari, ya kita masukkan laporannya di BKU bulan Februari ya, kasusnya seperti itu. Jadi kita tutup saja bulan Agustus ya. Nanti kita inputkan setelah di BKU bulan September ya, untuk anggaran kegiatan-kegiatan atau belanja di bulan Juli dan Agustus ya. Kita tekan saja saya mengerti ya. Kita kembali ke penganggaran ya. Kita kembali ke penatausahaan ya. Nah, di sini kita ke BKU 2023 yang di tengah ya. Di sini Juli ya, kita harus tutup ya bulan Juli dan Agustus. Oke, sebelum kita menutup ya BKU bulan Juli ya, kita pastikan dulu dana yang masuk ya di rekening koran ya. Nah, karena kita di sekolah kami masuk itu di bulan Juli ya ini. Nah, berarti kita harus memasukkan dulu pencairannya ya di bulan Juli ya. Baru kita tutup BKU bulan Juli ya. Berarti kita tambah penerimaan dana saja di sini ya. Kita tambah penerimaan dana di tahap yang kedua ya. Kita tambah penerimaan tahap berikutnya ya. Pastikan terkoneksi dengan internet ya. Ini sudah tidak bisa diedit lagi ya. Ini sudah sesuai dengan nominal yang diterima ya di tahap yang kedua tahun 2023 ya. Baru kita tekan simpan saja ya. Sini ya, simpan penerimaan baru. Oke ya, kita tutup ya. Ini sudah ada penerimaan dana ya, sesuai dengan yang ada di rekening koran ya ini. Oke, kita tutup ya. Kemudian kita buka ya, kita klik saja BKU bulan Juli untuk menutupnya ya. Nah, di sini ada tombol tutup BKU kalau tidak ada pembelanjaan di bulan Juli, karena memang kita harus tutup ya. Untuk membuat RKS perubahan kita tutup saja. Oke ya, Anda akan menutup BKU tanpa transaksi, kita tekan lanjut. Pastikan BKU bulan ini sudah benar, lanjut ya. Oke, ini ya 0 ya. Untuk bank dan bunga kita nolkan saja, simpan dan tutup BKU ya. Ini kita masukkan 0 ya. Ini juga 0. Oke ya. Kemudian kita tekan simpan dan tutup BKU. Oke ya. BKU sedang ditutup ya. Kita kembali ke penatausahaan. Ya, jadi ketika kita menutup BKU di sini, kalau kita cek status ya, ini BKU sedang ditutup ya. Jadi BKU masih dalam proses pengiriman ke dinas, mohon cek status terbaru ya secara berkala ya. Atau kalau kita ingin secepatnya ya diproses, bisa langsung menghubungi operator markas dinas kabupaten kota yang menangani Arkas ya. Oke ya, di sini kita tutup ya. Oke, kita cek status. Nah, di sini BKU bulan Juli ini sudah ditutup ya. Nah, oke. Nah, ini tanpa kita berkoordinasi sudah ditutup ya. Nah, oke. Nah, kita ke Agustus ya. Nah, kita tutup lagi untuk BKU bulan Agustus ya, sebagai syarat untuk membuat RKS perubahan. Jadi kita tekan tutup BKU di sini ya. Anda akan menutup BKU tanpa transaksi, tekan saja lanjut ya. Selanjutnya kita isi bunga dan pajak bunga bank 0 ya. Oke, baru kita tekan simpan dan tutup BKU. Oke ya, BKU ini sedang ditutup ya. Oke ya, proses pengiriman ke dinas ya, ini memerlukan karena kita langsung cek ya status ini Agustus ya, ini BKU langsung ditutup ya.
Nah, ternyata untuk membuat BKU ini pas di jam kerja ya, supaya cepat ya proses penutupan BKU-nya. Oke, ya. Selanjutnya kita buat ya RKS perubahan ya di bagian menu penganggaran. Ya, kita ke menu penganggaran ya untuk membuat RKS perubahan ya. Setelah kita menutup BKU Agustus ya, dan ini sudah terbuka BKU September. Jadi kita buat dulu RKS perubahannya. Nah, di BOSP reguler 2023 kita masuk. Kemudian kita langsung tekan perubahan ya di atas ini. Lakukan perubahan RKS, kita tekan ya dan lanjutkan. Oke. Ya, oke, ini sudah ya, kita sudah menekan tombol RKS perubahan. Nah, di sini kita bisa langsung merubah kegiatan dari bulan Juli ya sampai dengan bulan Desember ya. Nah, silakan disesuaikan ya kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dihapus atau kegiatan-kegiatan apa yang akan ditambahkan ya, disesuaikan dengan BKU manual dari sekolah masing-masing untuk tahap 2 tahun 2023. Oke, selanjutnya kita sesuaikan ya BKU manual yang di sini kami buat untuk membuat RKS perubahan ya. Nah, ini BKU bulan Juli ya, dan kita cek kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah tidak ada ya, seperti ini belanja modal mebel. Ini kita edit detail anggaran dan kita hapus saja. Nah, kita hapus di sini. Kita hapus, cari dulu kegiatan-kegiatan yang akan dihapus. Kita hapus ini. Selanjutnya kita cek lagi ya. Ini belanja jasa tukang pangkas rumput ada. Oke, berarti sudah ya, kita kasih tanda hijau yang sudah. Ini pembersih kolam 300.000 2 orang, tidak ada, kita hapus ya. Kalau sudah tidak ada kita hapus. Ya, yang kita hapus ini karena Januari terrealisasi ya, kita hapus saja yang Juli. Nah, ini ada tombol untuk mengurangkan atau menghapus ya untuk kegiatan di bulan Juli ya. Kita tekan tombol hapus ya, ini sudah hapus ya. Kemudian tekan perbarui. Anggaran kegiatan ini akan ditutup ya. Oke, kita perbarui. Ya, kita kembali ke bulan Juli. Ini konsumsi rapat pegawai 780. Nah, ini ya. Nah, ini 750 ya. Sudah terjadi perubahan harga satuan. Ya, ini. Jadi kita edit detail anggarannya. Oh. Ini ya, tidak bisa dirubah ya. Untuk perbedaan harga kita harus hapus dan kita buat lagi kegiatan yang baru dengan harga yang berbeda. Ini kita hapus. Ini jika ada kegiatan dengan anggaran dengan harga satuan yang berbeda ya. Ya. Ini sudah tidak bisa diedit ya, karena sudah di BKU kan. Kita tekan perbarui. Oke. Ya, kita ke bulan Juli. Konsumsi rapat bulanan ya. Ya, untuk tambah kegiatan ya, kita tambah kegiatan. Kita mau ambil kegiatan yang sama dengan yang ada di tahap 1 ini, belanja konsumsi tapi harga satuannya sudah berbeda ya. Belanja konsumsi ini penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran. Kita tambah kegiatan di bulan Juli. Tugas guru.
penyesuaian pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran. Oke, di sini belanja makanan ya, makanan dan minuman rapat ya. Uraiannya ini belanja konsumsi makanan rapat ya. Harganya 750.000 di bulan Juli paket ya. Oke, ya kita tambah bulan lagi, karena di BKU manualnya juga untuk konsumsinya di tiap bulan ada. Nah, jadi kita taruh semua ya, baik di bulan Agustus, September maupun sampai Desember. Kita isi Juni, Juli, Agustus, 1 September 1 ya. Oke, kita masukkan ke anggaran. Di sini kita tekan. Ini sudah ada update-annya, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Selanjutnya kita isi lagi yang lain ya, untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Oke, ini contoh pengisian ATK ya, detailnya. Kita bisa ambil kalimat kegiatan pembelian alat tulis kantor ya, untuk kegiatannya. Selanjutnya untuk rekening belanja, kalimatnya bisa ini ya, belanja alat bahan untuk kegiatan kantor, alat tulis kantor ya. Kemudian isi uraiannya di sini ya. Ya, ini contoh ya. Kita isi semua item-item yang ada di nota ya, nota ATK. Ya, contoh ini spidol ya, kita pilih spidol whiteboard ya. Terus kemudian kita lihat harga satuannya ya. Nah, ini selanjutnya kita isi bulan ya, bulan dibelanjakan bulan apa ya, kemudian nominalnya ya, jumlah berapa, dan satuannya ya. Contoh ini 8 dus ya, untuk belanja spidol whiteboard. Oke ya, kita masukkan ke anggaran. Oke, selanjutnya untuk ATK kita tinggal sisip ya. Nah, cara untuk menyisipkan barang ya, kita pilih salah satu barang ATK ya, ini di garis bawahi, ditandai dengan garis orange, ini spidol whiteboard ya. Nah, langsung saja kita ke menu aksi di titik 3, kemudian sisip ya. Nah, ini oke. Nah, selanjutnya kita lihat item-item yang lain di nota ya. Kemudian disisipkan semua ya, untuk item-item yang ada di nota dan masukkan di anggaran. Oke, ya. Oke, pastikan semua perubahan anggaran ya dari bulan Juli sampai Desember sudah dianggarkan semua. Ini masih ada sisa 500.000 ya, ada selisihnya. Di sini saya akan cari selisihnya. Ada kemungkinan saya terlewati ya, dan saya mendapatkan di bulan Juli ternyata ada 2 kegiatan yang belum saya input ya. Ini contoh narasumber workshop 500.000 ya, kita terlewati. Jadi ya, saya isi dulu untuk kegiatan pembayaran narasumber workshop ya. Iya, oke. Setelah kita mengisi selisih anggaran ya tadi ya, di sini sudah 0. Nah, dan pastikan semua pagu dana bos ya di tahun 2003 itu sudah tergunakan ya totalnya, dan sudah sesuai dengan BKU manual ya.
RKS perubahannya supaya tinggal kita pengesahan, dan setelah disetujui pengesahan untuk RKS perubahannya kita bisa langsung membuat BKU ya di tahap yang kedua. Oke. Ya. Di sini kita tekan ajukan pengesahan ya, dan ajukan pengesahan kertas kerja ya. Kertas kerja Anda akan dikirim ke dinas ya, dan akan diperiksa ya sesuai dengan peraturan yang berlaku ya. Nah, di sini kita tekan ajukan pengesahan ya. Pastikan terkoneksi dengan internet ya, baru kita tekan ajukan pengesahan. Oke, kita tunggu proses mengirim kertas kerja. Oke, ini. Nah, di sini ada notifikasi kertas kerja sedang dikirim. Jadi mohon cek status terbaru secara berkala ya. Oke, kita tutup. Nah, jadi kita harus menunggu ya di sini untuk pemeriksaan RKS perubahan ya. Nah, di sini kertas kerja kita sudah terkirim ya. Dan kita bisa lebih cepat kalau berkoordinasi langsung dengan operator dinas yang menangani sistem RKAS ya. Nah, selanjutnya kita bisa langsung cek status ya di sini. Apakah sudah disetujui RKAS perubahannya supaya kita bisa lanjut membuat BKU tahap kedua di tahun 2023 ya. Oke, demikian ya dulu tutorial dari saya tentang cara membuat laporan BOS di tahap 2 di tahun 2023. Pada bagian yang pertama ini tentang cara membuat RKS perubahan. Selanjutnya untuk tutorial selanjutnya jika ada revisi ya terkait RKS perubahan, saya akan buat tutorialnya, dan selanjutnya saya juga akan membuatkan tutorial untuk pembuatan BKU tahap yang kedua di tahun 2023 menggunakan RKAS 4 ini. Oke, jika ada yang ingin bertanya bisa langsung pada kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share video ini jika bermanfaat, dan subscribe bagi yang belum subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih.